Apa jadinya jika suatu hari cucu kita duduk di kelas, guru bertanya, "Anak-anak, siapa nenek moyang bahasa Indonesia?" Dan mereka hanya bisa terdiam karena laut sudah kehilangan cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, para hadirin dan teman seperjuangan yang saya banggakan. Mari kita ingat sebuah lagu yang kita kenal sejak kecil. Nenek moyangku seorang pelaut. Pertanyaannya, apakah kita masih bisa menyanyikan dengan bangga? Atau hanya kenangan dari masa lalu? Saya pernah marah ketika melihat berita rusaknya terbuka. Tapi setelah mendengar cerita di balik masalah itu, ternyata ada masalah besar yang lebih dalam. Mereka yang dianggap sebagai pelaku utama adalah korban dari sistem yang tidak adil. 60% biaya melaut habis hanya untuk sholat. Ikan makin jauh, hasil tangkapan makin sedikit. Maka mereka terpaksa melaut lebih jauh. Bahkan kadang-kadang hanya demi bertahan hidup. Hari ini ada 2 juta nelayan kecil di Indonesia. Mereka bukan angka. Mereka ayah, ibu, bahkan tetangga kita. Dan pernahkah kita tahu kerugian akibat rusaknya laut bisa mencapai 450 juta dolar per tahun? FAO juga memperingatkan lebih dari 30% stok ikan dunia sudah ditangkap berlebihan. Oke, lalu apa solusinya? Bukan menyalahkan nelayan, bukan hanya melarang, tapi menghadirkan inovasi yang berpihak kepada mereka. Pertama, program Stimulus yang salah satunya menghadirkan IPB University sebagai pusat riset dan inovasi. Bukan hanya mengembangkan kapal listrik, tapi juga pendingin tenaga surya dan pengelolaan sampah laut. Kedua, rumput laut untuk energi, biofuel dan bioplastik. Dengan 8,2 juta hektar lebih potensi budidaya, kita bukan hanya menghasilkan bahan bakar, tapi juga solusi krisis plastik dunia. Namun, ada satu kunci yang selalu dilupakan, yaitu edukasi. Tanpa perubahan pola pikir, teknologi sehebat apapun hanya akan jadi pajangan. Dan semua ini sejalan dengan janji global Sustainable Development Goal nomor 14, Life Below Water. Untuk mencapai jawaban itu adalah dari diri kita. Iya, kita mahasiswa dan akademisi yang meneliti dan memastikan riset menggunakan. Kita masyarakat yang memilih konsumsi laut berkelanjutan. Kita generasi muda yang bersuara agar kebijakan mendukung blue economy. Karena laut bukan hanya tanggung jawab nelayan, laut adalah identitas kita, DNA bangsa Indonesia. Hadirin yang saya hormati, mari kita lakukan sesuatu bersama. Angkat tangan kanan, 5 jari terbuka. Siap? Turunkan jari jika pernah makan ikan. Turunkan jari jika pernah liburan ke pantai. Turunkan jari jika pernah melihat sampah plastik di laut. Turunkan jari jika ingin laut Indonesia tetap biru untuk generasi mendatang. Turunkan jari jika percaya masa depan laut ada di tangan kita. Sekarang kita lihat semua jari tertutup. Artinya kita semua terikat oleh laut. Maka mari suarakan bersama, masa depan biru Indonesia ada di tangan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.